Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas materi selanjutnya pada contoh error correction model. Sebelum kita membahas tentang contoh error correction model, perlu teman-teman pahami bahwa materi pada error correction model ini berbeda dengan pada regresi data panel, sehingga tahapan-tahapan yang akan dilakukan, dia akan memberikan tahapan yang berbeda. Silakan diperhatikan, dan apabila mengalami kesulitan dalam proses pengerjaannya, jangan lupa untuk selalu bertanya. Baik, baik. Kita di sini akan menggunakan salah satu contoh kasus, yaitu dengan menggunakan beberapa soal gitu ya, satu soal saja. Soal ini atau kasus ini diambilkan dari buku halaman 359. Jadi, teman-teman bisa melihat di halaman 359 untuk mengetahui secara pasti permasalahan yang kita ambil di dalam penelitian ini. Nah, suatu kasus ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh personal disposable income terhadap personal consumption expenditure atau pengeluaran konsumsi pribadi di Amerika Serikat. Nah, data yang akan kita gunakan ini dikumpulkan dalam satuannya adalah miliar dolar dan dengan menggunakan periode waktunya adalah triwulan dari tahun 1979 sampai dengan 2000. Nah, kemudian sebelum lebih jauh kita masuk ke dalam, kita harus perhatikan bahwa jenis data yang kita gunakan di sini adalah data time series. Hal ini dikarenakan jumlah data yang atau jumlah objek yang kita teliti itu hanya satu, yaitu Amerika Serikat. Kemudian data dikumpulkan dari tahun 1979 sampai dengan 2000 dengan menggunakan periode waktunya adalah triwulan. Kemudian dari soal yang ada, kita bisa menentukan variabel independennya atau variabel X adalah PDI, Personal Disposable Income, dan Y-nya adalah PCE, Personal Consumption Expenditures, ya. Nah, langkah-langkahnya akan dijabarkan seperti ini, ada statistik deskriptif, uji multiko, uji stasioner, uji kointegrasi, model jangka pendek, uji normalitas, uji autokorelasi, uji hetero, dan nanti ada model jangka panjang. Sepertinya tidak terlalu panjang, tapi kalau kita gunakan di FUS karena memang harus phrase name gitu ya, untuk tahu tahapannya seperti ini. Nah, kemudian, untuk teman-teman, karena praktek nanti di kelas kelompok 3 dan kelompok 4, dia harus menggunakan X-nya adalah lebih dari 1, maka nanti posisi nomor 2 silahkan diisi dengan uji multikolinearitas. Sehingga, SS yang ada di bawahnya ini, dia akan berubah menjadi nomor 3, kointegrasi nomor 4, dan seterusnya. Jadi, di penelitian ini, karena hanya melibatkan satu X, maka uji multikolinearitasnya tidak dilakukan. Maka nanti teman-teman pada saat praktek silakan uji multikolinearitasnya tetap dilakukan. Ya. Nah, pada prosesnya nanti, jika teman-teman mengalami kesulitan di dalam prosesnya, karena memang contoh kita menggunakan X-nya 1, tapi teman-teman nanti praktek X-nya 2, silahkan nanti teman-teman uh, sering-sering berkonsultasi agar kita bisa praktekkan langkah ini dengan baik dan bisa memberikan hasil yang optimal. Baik, kita lihat datanya terlebih dahulu. Baik, ini adalah datanya. Y itu adalah PCE, Personal Consumption Expenditure atau pengeluaran konsumsi pribadi. Definisinya ada di situ, bisa teman-teman lihat. Kemudian X itu adalah PDI, Personal Disposable Income. Penjelasannya juga seperti itu.
Nah, nanti pada saat teman-teman melakukan praktek untuk kelompok 3 dan 4 gitu ya, silahkan pada saat menentukan variabel X dan Y-nya, eee, Y boleh ditaruh paling depan atau taruh paling belakang. Jadi yang jelas Y-nya jangan taruh di tengah-tengah. Kenapa tidak seperti itu? Agar nanti ketika kita melakukan pengujian multikolinearitas, posisinya dia sudah pas. Jadi kita tidak ngambil di tengah-tengah. Jadi taruh di paling depan atau taruh di paling belakang. Baik, kita lakukan analisisnya. Teman-teman mulai copy, mulai dari PDI, PCA sampai bawah. Oke, di copy, copy seperti ini dan pastikan ekstensi dari data yang kita miliki dia sudah menggunakan titik. Lanjut, kita masuk ke FUse, create a new FUse work file, date, regular frequency, frekuensinya adalah quarterly. Tahunnya 1979 sampai 2000. Sehingga range-nya bisa teman-teman lihat di sini dulu sebelum teman-teman nanti praktek lebih jauh biar nanti tidak salah gitu ya. Di sini 1979 sampai dengan 2000 dia melibatkan 88 observasi. Oke, kalau sudah kita pilih quick empathy group seperti biasa, pastikan bahwa kita meletakkan kursor di posisi paling atas kemudian paste. Dan pastikan nama yang ada di dalam variabel yang kita miliki adalah PDI untuk X dan PCE untuk Y. Apabila namanya ada perubahan, teman-teman misalkan tidak sama atau ada NA gitu ya, teman-teman bisa klik di sini, di klik kanan, di rename, maaf, edit ini, diedit gitu ya, untuk mengedit biasanya langsung di sini bisa. Jadi di sini teman-teman edit namanya sesuai dengan nama yang ada di sini. Baik, proses ini ketika posisi sudah sesuai, ada PDI atau X, kemudian baru Y, jadi Y-nya ada di paling ujung, entah itu yang sebelah kiri atau sebelah kanan, maka kita bisa melakukan pengujian selanjutnya. Nah, pengujian selanjutnya itu adalah uji statistik deskriptif. Caranya, klik View, Descriptive Start, kita pilih Common Sample. Ini adalah hasil uji statistik deskriptifnya, kita freeze, kita name, seperti biasa ya, underscore 1 deskriptif. Nah, proses name ini sebenarnya adalah salah satu cara kita untuk mempermudah kita mengetahui langkah-langkahnya. Pada kenyataannya nanti, ketika teman-teman sudah mahir dalam menggunakan Evius, proses untuk phrase name ini tidak perlu kita terlalu lakukan gitu ya, sehingga teman-teman bisa mempercepat proses analisisnya. Baik, nah selain deskriptif, nanti kalau dia X-nya lebih dari satu, teman-teman bisa lakukan uji multikolinearitas. Saya kasih contohnya aja ya. View, covariance analysis, covariance hilangkan, pilih correlation, layoutnya adalah table, single table, kalau sudah oke. Nah, nanti teman-teman bisa lakukan uji multikolinearitasnya caranya seperti ini. Meskipun di sini memang kita tidak melakukan uji multikolinearitas karena X-nya hanya satu. Nah, mumpung masih di sini, kita juga bisa gambar grafik, biar nanti kelihatan, oh gimana sih pergerakannya, gitu ya. Teman-teman bisa klik View, Graph, Basic gitu ya, kita klik OK. Nah, ini kelihatan bahwa PCE itu memang posisinya di bawahnya PDI, karena PDI kan income dan PCE itu adalah consumption. Jadi, kalau pendapatan itu pasti lebih tinggi daripada pengeluarannya kan, sehingga memang secara grafik dia PCI itu gambarnya senantiasa mengikuti PDI, gitu ya. Nanti kalau teman-teman mau buat gambarnya bisa di freeze ini, freeze, di-update gitu, yes, ini name, underscore 1 aja nggak apa-apa, ini grafik. Biar nanti angkanya nggak terlalu panjang. Deskriptif sudah selesai, grafik sudah selesai. Kita cek penjelasannya.
Jadi yang pertama, statistik deskriptif, kemudian yang kedua kita bisa menggambar grafiknya. Kemudian kalau uji multikoliniaritasnya, uji ini dilakukan ketika X yang kita gunakan adalah lebih dari satu. Nah, pada kasus yang saya tampilkan pada teman-teman ini, dia hanya menggunakan satu X, sehingga pengujian untuk multikoliniaritas tidak dilakukan. Nah, untuk kelompok 3 dan kelompok 4, karena variabel X yang digunakan nanti lebih dari satu, maka uji multikoliniaritas ini harus dilakukan. Silakan nanti teman-teman cara membacanya dibuka kembali catatan pada saat kemarin kita belajar tentang regresi data panel gitu ya. Nanti silakan dibuka. Selanjutnya adalah uji multikoliniaritas. Nah, uji multikoliniaritas ini, maaf, uji stasionaritas. Nah, kalau sudah kita tutup, nah uji stasionaritas ini dilakukan ketika kita ingin melihat apakah data yang kita miliki stasioner atau tidak. Pengujian ini akan selesai ketika data yang kita miliki sudah diputuskan dia stasioner. Caranya adalah klik di bagian PCE satu kali saja, klik kanan, maaf, klik PCE, klik dua kali, klik-klik sampai dia seriesnya keluar. Kemudian kita klik view, kita pilih unit root test, kita pilih standar unit root test. Pertama kali kita akan mengujinya adalah di tingkat level. Jadi tingkat yang paling awal atau data asli itu namanya level. Nanti ada data yang sudah kita cari nilai selisihnya itu adalah first difference. Kalau selisih satu kali namanya first difference, kalau dua kali itu namanya second difference. Nah, kalau sudah, kita boleh klik OK, dan kita akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Ini adalah hasil dari stasionernya untuk PCE pada tingkat level. Kita freeze, kita name, kita kasih angka 2, stasioner, PCE, level. Jadi biar kita tahu bahwa oh ini adalah tingkat level. Nah, cara membacanya adalah hasil yang kita dapatkan tadi seperti ini. Ya, yang kita lihat dari hasil ini yang pertama adalah hipotesis nulnya. Teman-teman cek dulu hipotesis nul hipotesisnya. Oh, ternyata nul hipotesisnya adalah PCE has a unit root. Jadi PCE memiliki akar unit, gitu kan ya. Nah, kalau kita bahasakan dalam bentuk statistik biasanya gitu, H0-nya PCE memiliki akar unit ini diartikan sebagai PCE tidak stasioner pada tingkat level. Jadi PCE has a unit root itu artinya adalah PCE tidak stasioner pada tingkat level. Nah, H1 itu adalah kebalikan dari hipotesis 0, sehingga satunya adalah PCE stasioner pada tingkat level. Nah, untuk variabel yang kita gunakan, ini kan PCE, maka di sini adalah yang kita cek adalah PCE. Setiap nama atau setiap variabel yang berbeda, maka nama PCE-nya ini akan kita ubah sesuai dengan nama yang bersesuaian. Baik, lanjut. Nah, di uji stasionaritas ini, yang bagian teman-teman lihat adalah augmented Digi Fuller test, statistik. Kita pilih yang bagian probability-nya. Jadi tidak usah terlalu bingung. Mana ya yang bagian harus saya pilih? Yang paling dipilih adalah probability yang paling atas. Ya, jadi tidak usah bingung, mana ya yang dicari? Dia pasti ada di bagian paling atas. Biasanya memang kalau di uji-uji yang ada di statistik, biasanya ujinya di paling atas. Kemudian, nah, PCE ini memiliki nilai probability dari ADF test sebesar 0,93, lebih besar dari 0,05, maka kita terima H0 dan kita simpulkan adalah PCE tidak stasioner pada tingkat level. Nah, karena dia tidak stasioner pada tingkat level, maka kita harus cek dia stasionernya adalah di tingkat yang lebih tinggi. Tingkat lebih tinggi dari level itu adalah yang dinamakan dengan first difference. Caranya bagaimana? Kita klik view,
unit root test, standard unit root test gitu ya. Kita pilih force difference, kita klik OK. Ini adalah hasil force difference-nya. Kita freeze, kita name, underscore 2, stasioner, PCE, force. Force, F itu untuk force, L itu untuk level. Lanjut. Bagaimana cara membacanya? Perhatikan null hipotesis. Null hipotesisnya dia adalah DPCE. DPCE ini kalau kita jabarkan dalam bentuk hipotesis, itu adalah PCE tidak stasioner pada tingkat force difference. Jadi, simbol D pada null hipotesis itu menunjukkan bahwa PCE ini di tingkat force difference. Kalau PCE saja, level. Kalau DPCE, jadi sini ada DPCE, maka dia di tingkat force difference. Bagian yang dilihat masih sama, yaitu di bagian augmented Dickey-Fuller test statistik, bagian probability-nya. Ternyata probability-nya adalah 0,00 kurang dari 0,05. Sehingga kita simpulkan bahwa PCE stasioner pada tingkat force difference. Ya, di bahasanya bisa teman-teman cek. Nah, karena PCE telah stasioner pada tingkat force difference, maka uji stasioner kita selesai atau uji stasioner selesai dan kita simpulkan bahwa PCE stasioner pada tingkat force difference. Jadi tingkat 1 gitu lah enaknya ngomong. Kita lanjut. PCE sudah selesai, kita tutup biar nanti teman-teman tidak bingung gitu ya. Kita buka sekarang PDI. Nah, PDI ini sama, kita cek dulu stasioneritasnya. Jadi, karena kita punya dua variabel PCE sama PDI, maka kita cek semua stasioneritasnya. Kalau nanti teman-teman menggunakan 1Y, 2X, maka semuanya harus dicek. Jadi, semua variabel yang terlibat dalam penelitian harus dicek apakah dia stasioner dan stasioner pada tingkat berapa. Gitu ya. Baik, kita masuk ke view unit root test, standard unit root test. Kita mulai dari yang pertama, itu adalah tingkatnya level. Kalau sudah klik OK. Ini adalah hasilnya, kita freeze, kita name, underscore 2, stasioner, PDI, level. Udah, kita tutup, kita baca. Oke. Pertama yang dilihat tetap null hipotesisnya. Dari null hipotesis ini dapat kita jabarkan, nol H1-nya adalah PDI tidak stasioner pada tingkat level, H1-nya PDI stasioner pada tingkat level. Bagian yang dibaca adalah di bagian augmented Dickey-Fuller test statistik, bagian probability-nya. Nah, ternyata probability-nya adalah 0,85, lebih besar dari 0,05. Terima H0, kita simpulkan PDI tidak stasioner pada tingkat level. Nah, karena dia tidak stasioner pada tingkat level, maka uji stasioneritas harus kita lanjutkan pada tingkat yang pertama atau yang biasa kita sebut sebagai force difference. Lanjut, kita pilih view, unit root test, standard unit root test, kita pilih force difference atau tingkat 1. Klik OK, ini adalah hasilnya, kita freeze, kita name. Underscore 2, S untuk stasioner, PDI, first untuk tingkat force difference. Kita tutup. Bagaimana cara membaca hasilnya? Cara membaca hasilnya tetap yang pertama, lihat null hipotesis. DPDI. DPDI menunjukkan bahwa hipotesis yang kita gunakan adalah PDI tidak stasioner pada tingkat force difference. H1, PDI stasioner pada tingkat force difference. Lanjut, teman-teman bisa baca di bagian augmented Dickey-Fuller test statistik, bagian probability, yaitu 0,00. Nah, nilai ini kurang dari 0,05, maka kita tolak H0 dan kita simpulkan PDI stasioner pada tingkat force difference. Uji stasioner kita selesai karena dia sudah stasioner. Jadi kalau dia sudah stasioner selesai. Ya.
Kemudian kita simpulkan PDI stasioner pada tingkat force difference. Nah, dari hasil uji stasioneritas yang kita lakukan pada PCE dan PDI, dapat kita buat kesimpulan sementara bahwa PCE dan PDI tidak stasioner pada tingkat level. Namun, PCE dan PDI ini stasioner pada tingkat force difference. Nah, karena kedua variabel ini memiliki tingkat stasioneritas pada tingkat force difference, maka kita akan mencurigai bahwa ketika kita melakukan analisis datanya dengan cara yang biasa, akan mengakibatkan hasil yang kita peroleh akan menjadi analisis regresi yang spurious atau lancung atau diragukan. Benar nggak sih ini gitu ya? Maka kita perlu melakukan uji kointegrasi untuk memastikan apakah kita bisa menggunakan ECM untuk kasus yang akan kita selesaikan bersama-sama ini. Baik. Nah, bagaimana uji kointegrasi ini gitu ya? Nah, secara umum uji kointegrasi ini ada beberapa macam. Hari ini di mata kuliah ini gitu ya, kita akan menggunakan uji kointegrasi yang sifatnya adalah pendekatannya adalah angle Granger, kayaknya tulisannya gitu, angle Granger atau EG. Nah, tahapannya adalah yang pertama, kita akan melakukan regresi dengan menggunakan rumusnya adalah YCX, ya. Click Quick, Estimate Equation, PCE, PDI. Nah, kalau variabelnya teman-teman X-nya lebih dari satu, berarti X-nya ditambahkan. Kita lakukan aja bareng. Ini ditutup, jadi kita masuk ke kointegrasi, teman-teman pilih Quick, Estimate Equation, kita masukkan variabel kita, PCE spasi C spasi PDI. Kalau sudah kita klik OK. Oke, kita cek lagi urutannya. Kemudian, dapatkan nilai error atau residual dari regresi yang sudah kita lakukan. Caranya, klik Proc, Make Residual Series, kita pilih yang ordinary, kita kasih namanya adalah ECT. ECT itu adalah Error Correction Term. Jadi, beberapa pendekatan ECM, dia menggunakan nama error atau residual atau sisaan itu dengan menggunakan nama ECT. Kita cek, Proc, Make Residual Series, pilih tipenya adalah ordinary, name-nya adalah ECT. Klik OK. Maka kita akan disajikan hasil sebagai berikut. Ya, hasil ini selanjutnya akan kita lakukan uji unit root atau uji stasioner pada nilai error yaitu ECT tersebut. Caranya kita boleh tutup gitu ya. Misalkan mau ditutup, ini tutup dulu boleh. Seperti biasa, selalu name bagian equation. Biru kita name, ini yang kita sebut sebagai model panjang. Tutup, birunya ditutup. Nah, kemudian model panjang sudah kita save, kita punya ECT, klik 2 kali di ECT, klik, kemudian klik View, Unit Root Test, kita pilih Standard Unit Root Test. Nah, untuk tes ECT, dia harus dicek pada level. Kalau sudah klik OK. Ini harus level ya. Kita cek. Jadi, di uji unit root atau uji stasioner pada nilai error itu, dia harus menggunakan yang level. Kemudian kita lakukan uji kointegrasinya. Ya, kalau ECT-nya itu tidak stasioner pada tingkat level, berarti tidak terdapat kointegrasi. Satunya, jika ECT-nya H1, ECT stasioner pada tingkat level, artinya terdapat kointegrasi. Ini adalah catatannya. ECT itu biasanya di bagian H0, itu ECT ya. Nanti kita perbaiki. Nah, di situ kita menggunakan H0-nya adalah ECT tidak stasioner pada tingkat level, berarti tidak terdapat kointegrasi. Kemudian H1-nya adalah ECT stasioner pada tingkat level atau terdapat kointegrasi. Nah,
Hasil pengujian ketika kita terima H0, kita dapat simpulkan bahwa ECT tidak stasioner pada tingkat level, sehingga tidak terdapat kointegrasi dan analisis data dengan ECM tidak dapat dilanjutkan. Ketika kita mendapatkan dia tidak ada kointegrasi, no, kita nggak boleh menggunakan ECM. Nah, akan tetapi ketika dia ada kointegrasi atau dia stasioner pada tingkat level untuk ECT-nya, maka kita boleh melakukan analisis lebih lanjut dengan menggunakan ECM. Nah, pertanyaannya, kalau memang dia tidak ada kointegrasi, berarti apa yang harus kita lakukan? Maka kita akan menganalisisnya dengan menggunakan analisis regresi yang sederhana, kemudian me apa namanya, melihat asumsi-asumsi yang ada, apakah dia ada yang tidak terpenuhi. Nah, itu nanti pokoknya intinya adalah ketika tidak ada kointegrasi, maka jangan pakai ECM. Oke, ini adalah hasil kointegrasinya, seperti yang ada di sana tadi. Kita cek dulu yang ada di sini, kita phrase name dulu, phrase name, ini underscore 3, kointegrasi. Kita tutup, kita baca. Nah, kalau di kointegrasi, teman-teman lihat di bagian null hipotesisnya. Di null hipotesisnya, dia harus ECT. Oke, kalau uji kointegrasi, dia null hipotesisnya adalah ECT. H0-nya ECT tidak stasioner pada tingkat level, tidak terdapat kointegrasi, dan H1-nya ECT stasioner pada tingkat level, atau terdapat kointegrasi. Bagian yang dilihat masih sama, yaitu di bagian ini, augmented Dickey-Fuller yang bagian probability-nya. Ternyata ECT ini punya probability 0,00 kurang dari 0,05, kita tolak H0, dan kita simpulkan ECT stasioner pada tingkat level, atau terdapat kointegrasi. Nah, karena terdapat kointegrasi pada model yang kita gunakan atau pada persoalan atau kasus yang kita miliki, maka kita bisa melakukan analisis lebih lanjutnya dengan menggunakan ECM. Ya, lanjut. Nah, kita akan bicara tentang model jangka pendek. Kita tutup. Jadi kalau sudah ditutup aja biar nanti teman-teman tidak pusing. Baik, di model jangka pendek ini langkah-langkahnya yang pertama adalah jadi karena tadi kita menggunakan pengujian kointegrasinya dengan menggunakan angle Granger atau EG, maka untuk model koreksi kesalahan atau ECM-nya kita juga akan menggunakan pendekatan model koreksi kesalahan dengan menggunakan pendekatan angle Granger. Pertamanya yaitu kita akan melakukan regresi pada pada model yang kita miliki dengan menggunakan rumus itu adalah D, Y, spasi C, spasi DX, spasi ECT-1. Caranya bagaimana? Kita klik quick, estimate equation, kemudian kita masukkan persamaannya. Kita klik quick, estimate equation, kita masukkan persamaannya bareng-bareng. D, dalam kurung, PCE. C, D, dalam kurung, PDI, kurung tutup, ECT, min 1. Ini adalah model secara umum kalau kita melakukan analisis dengan menggunakan ECM. Jadi, dari model yang pertama tadi, kita buka ya. Dari model yang pertama tadi, kita akan menambahkan D di masing-masing variabel utama kita, kemudian kita tambahkan koreksi kesalahannya, yaitu error correction term-nya, dengan menambahkan dia min 1. Kemudian klik OK. Oke, ini yang kita sebut sebagai model jangka pendek atau model ECM. Selalu beri nama pada model yang akan kita atau model yang kita gunakan. Underscores model pendek. Oke ya, selalu beri nama pada model yang kita miliki. Lanjut. Kemudian kita bisa baca hasilnya dari masing-masing, kemudian kita lakukan pengujian asumsi klasiknya. Seperti biasa gitu. Baik, yang pertama, ini adalah model jangka pendeknya, maka kita phrase, kita name, underscore 4, mod M pendek gitu aja.
Jadi ini adalah model jangka pendek yang nanti akan kita lihat hubungan antar variabelnya, kemudian terkait dengan kointegrasinya, bagaimana model penyesuaiannya, itu nanti biasa kita lihat di bagian model pendek ini. Kemudian di model pendek ini pun kita juga bisa melakukan pengujian asumsi klasik. Kita klik View, Residual Diagnostic, Histogram Normality Test untuk uji normalitas. Kita freeze, kita nip, underscore 5, normalitas. Oke, seperti biasa ya, kalau uji normalitas itu yang kita lihat adalah di bagian Jar-Guevara, bagian probability-nya, kemudian kita cek H0 residual berdistribusi normal, H1 residual tidak berdistribusi normal. Nilai probability-nya 0,68, lebih besar dari 0,01, terima H0, kita simpulkan residual berdistribusi normal. Kita nanti diuji asumsinya nggak usah terlalu panjang gitu ya, yang panjang nanti di pembahasan. Terus kemudian lanjut uji residual diagnostik, view residual diagnostik, serial correlation LM test, to include 2, berarti ini untuk uji autokorelasi, kita freeze, kita name, 5 lagi aja ya, autokorelasi. Mau panjang boleh, mau disingkat, nggak masalah. Tutup. Seperti biasa, di uji autokorelasi, bagian yang kita lihat adalah di bagian OPSR square, yang kita lihat adalah di bagian probability chi-square. Seperti itu, nilainya 0,18 lebih besar dari 0,05. Terima H0, kita simpulkan tidak terjadi autokorelasi. Lanjut, uji asumsi klasik yang terakhir, yaitu uji heteroskedastisitas. Kita view, residual diagnostik, heteroskedastisitas. Kita cek satu-satu ya, kita pakai yang Bruce Pagan dulu. Nah, ternyata di Bruce Pagan ini kurang dari 0,05, maka kita coba pilih metode yang lain. Jadi, di hetero ini silahkan nanti dicoba dari yang paling atas sampai ketemu yang minimal dia terpenuhi lah uji heteronya. Kalau memang tidak terpenuhi ya sudah, tapi kita sudah ada usaha untuk menguji semua uji yang mungkin bisa dilakukan. Kita coba view ya, kita pilih heteroskedastisitas, kita pilih Harvey. Nah, ternyata kalau kita menggunakan Harvey, nilai probability chi-square-nya lebih dari 0,05. Kita freeze, kita name, ini underscore 5 heteros. Jadi boleh menggunakan, kan di situ kita sudah disediakan, kita nggak usah ngitung kan ya. Maka ketika nanti teman-teman merasa bahwa pas uji itu kok nggak sesuai, kok tidak sama dengan yang saya harapkan gitu ya, teman-teman bisa menggunakan uji yang lain. Oke, ini kita uji heteronya, jadi kita menggunakannya adalah Harvey. Yang dilihat adalah OPSR square bagian probability-nya. Ternyata nilainya adalah 0,15, lebih besar dari 0,05. Kita terima H0 dan kita simpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Oke, untuk interpretasi model kita lewati dulu, kita lanjutkan yang terakhir. Bentar. Jadi setelah interpretasi ini nanti kita bahas satu-satu ya. Jadi saya mau kasih tunjuk bahwa setelah selesai itu kita masuk ke model jangka panjang. Model jangka panjang ini adalah model yang pertama kita buat tadi. Jadi ini kita tutup. Ya, di sini ada model jangka panjang, klik 2 kali. Jadi ini adalah model jangka panjang ya. Jadi model jangka panjang itu definisinya itu adalah model yang biasa kita lakukan. Jadi model regresi secara umum itu yang kita sebut sebagai model jangka panjang. Tapi memang di EJM itu yang paling banyak dibaca itu biasanya di model jangka pendek dulu, baru kita hubungkan dengan model jangka panjangnya. Oke, kita freeze, kita name, underscore 6, M panjang. Kalau sudah, kita tutup, ditutup, kita name, file, save, silakan taruh di tempatnya masing-masing gitu ya, kita kasih save pertemuan 6 EJM. Single precision aja, kita klik OK.
Nah, untuk prakteknya sudah selesai, saya akan lanjutkan dengan membaca hasilnya. Jadi kita baca hasilnya satu-satu. Oke. Nah, stop. Jadi sampai sini ya hetero. Sekarang kita baca hasilnya. Jadi interpretasi model itu biasanya kita lihat di bagian koefisien. Jadi nanti modelnya ini kayaknya agak kurang ya nanti saya tambahkan aja di bagian PPT untuk menuliskan modelnya ya. Baik, di sini kita mulai satu persatu dari variabel C, yaitu nilai konstanta sebesar 11,692 menunjukkan bahwa ketika pendapatan yang dibelanjakan atau PDI dan faktor error dianggap konstan atau tetap, maka rata-rata pengeluaran konsumsi pribadi atau PCE sebesar 11,692. Kemudian jadi di sini ada 19,62. Lanjut di DPDI, nilai koefisien DPDI ini sebesar 0,291 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 unit pada pendapatan yang dapat dibelanjakan atau DPDI akan diikuti oleh peningkatan sebesar 0,291 unit dalam pengeluaran konsumsi pribadi atau DPCE dalam periode yang sama. Jadi kalau periodenya sama, misalkan pendapatannya kita naik di bulan Januari, maka konsumsi kita ternyata juga akan naik. Kayaknya itu betul deh. Jadi kalau kondisi kita punya uang gitu ya, maka konsumsi kita yang biasanya tetap gitu, ketika kita punya pendapatan yang naik, dia akan mengakibatkan konsumsi kita juga akan mengalami kenaikan. Nah, hasil ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan yang positif antara pendapatan dan pengeluaran, di mana peningkatan pendapatan cenderung akan mendorong peningkatan pengeluaran. Betul itu. Mungkin bisa kita lihat bahwa anggaplah beberapa orang yang dia cenderung memiliki penghasilan yang tinggi, dia akan lebih sering membelanjakan uangnya untuk kepentingan yang dia inginkan, kan gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah ECT-1, nilai koefisien ECT sebesar min 0,087. Nah, di sini ECT itu memang harusnya itu adalah negatif. Jadi ECT itu koefisiennya ini dia harus berada di antara min 1 sampai 0. Jadi harus negatif dan tidak lebih dari 1. Jadi yang di sini harusnya itu. Nah, tapi gitu ya, juga jangan terlalu kecil, jangan jangan terlalu dekat ke nol gitu kan. Kalau terlalu dekat ke nol berarti dia tidak punya atau tidak memiliki pengaruh yang relatif besar gitu. Nah, di sini ternyata nilai ECT-1 kita, aduh mau saya ini. Nilai ECT-1 kita, dia koefisiennya adalah min 0,87. Hal ini menunjukkan bahwa penyesuaian negatif yang diberikan oleh model ya, untuk model ini dia relatif lambat karena dia kan mendekati 0. Semakin cepat itu ketika dia mendekati 1, min 1 maaf. Jadi penyesuaian negatif yang relatif lambat terhadap keseimbangan jangka panjang dalam model ECM. Artinya, jika terjadi deviasi dari keseimbangan jangka panjang, jadi kalau ada deviasi itu ada kayak pergerakan gitu ya, pergerakan atau jika ada hal-hal yang membuat model kita itu goyang, atau kayak misalkan ada inflasi atau ada sesuatu yang lain dari luar, maka maka sistem itu bisa melakukan koreksi. Oh, dia bisa menyesuaikan nih dari proses yang ada itu. Jadi ketika ada peningkatan pendapatan, berapa lama sih dia akan menyesuaikan dengan kondisi yang sebelum ada peningkatan? Sebenarnya seperti itu ya. Jadi sebelum ada goncangan atau ada peningkatan itu, dia berapa lama dia akan melakukan koreksi. Ternyata dia akan melakukan koreksinya sebesar 8,7% per triwulan. Nah, saya jelaskan. Jadi di sini ada 0,087, kita kalikan dengan 100%, maka kita dapatnya adalah 8,7%.
karena data yang kita kumpulkan adalah triwulan, maka dia di sini adalah per triwulan. Maaf, mana ya, sorry saya ini per triwulan. Jadi karena data kita adalah per 8,7 per data kita dikumpulkan triwulan, maka 8,7 per triwulan. Untuk bisa kembali ke seimbang. Jadi biar imbang lagi gitu ya. Kalau ada goncangan dari luar, dia bisa balik lagi ke kondisi semula itu butuh eh, dia bisa memberikan sumbangsinya adalah 8,7%. Nah, 8,7% ini intinya biar bisa seimbang berarti dia butuh berapa lama? Caranya adalah 100 kita bagi dengan 8,7 yaitu 11,5 triwulan. Kalau 11,5 triwulan itu berarti hampir 3 tahun dia akan baru bisa prosesnya seimbang kembali. Nah, karena dia butuh waktunya lama untuk seimbang, ini gitu ya, mengindikasikan bahwa proses penyesuaian yang kita lakukan untuk menuju seimbang itu berlangsung dengan yang sangat lambat atau moderat. Moderat itu lambat. Ya, tidak terlalu cepat lah gitu ya. Nanti bagian ini kalau misalkan agak pusing, ngobrol dengan saya gitu aja ya. Kita selesaikan model itu. Karena memang yang di bagian ECM ya agak beda interpretasinya adalah di bagian ECT-1. Kemudian kita uji T seperti biasa, itu ada H0, H1, kayaknya kalau H0, H1 kayaknya teman-teman sudah paham gitu ya, nanti dibaca. Saya akan fokus ke ECT-1. Nah, di bagian ECT-1 ini, ternyata nilai probability-nya adalah 0,113. Nah, 0,113 ini dia lebih besar dari 0,05, maka kita terima H0, kita simpulkan ECT-1 tidak berpengaruh signifikan terhadap di PCE. Jadi yang tidak berpengaruh signifikan terhadap IE-nya. Nah, karena dia tidak berpengaruh signifikan, apa artinya gitu ya? Artinya PCE ini dia dalam melakukan penyesuaian perubahan terhadap terhadap adanya perubahan dari PDI itu memiliki periode yang relatif sama. Jadi kalau di buku itu tulisannya gitu. Jadi ketika dia tidak signifikan berarti dia melakukan penyesuaiannya sama dengan PDI memiliki waktu yang relatif sama. Jadi untuk bisa seimbang dia butuh waktu yang relatif sama untuk bisa seimbang. Nah, tapi kalau misalkan dia signifikan gitu ya, berarti untuk mencapai keseimbangan antara PCI dan PDI dia nanti akan punya waktu yang relatif atau periode yang relatif berbeda. Mungkin bisa lebih cepat PCE-nya ataukah lebih cepat yang PDI-nya. Nanti mungkin bisa kita bahas ketika teman-teman uh, sudah mendapatkan hasil untuk masing-masing pengujian yang sudah dilakukan, gitu ya. Kita lanjut, kalau uji F-nya seperti biasa nanti bisa teman-teman baca sendiri. Uji F yang tidak terlalu sulit ya. Kemudian koefisien determinasi seperti biasa kita pakainya yang adjusted R square ya. Jadi kita pakai yang adjusted R square karena di buku yang kita acu dia menggunakan pendekatannya adalah adjusted R square. Tapi kalau misalkan teman-teman menggunakan buku acuannya pakai R square juga boleh. Boleh pilih salah satu. Kemudian model jangka panjang, nanti di bagian modelnya kita buat ininya ya, modelnya nanti saya tambahkan. Kemudian seperti biasa ini adalah penjelasannya, interpretasi modelnya nanti bisa teman-teman lihat gitu ya. Kalau misalkan ada masalah nanti bisa kita diskusikan. Biasanya ketika C-nya itu negatif memang tidak kita definisikan karena kita tidak mungkin mendefinisikan sesuatu yang sifatnya adalah negatif. Kalau nanti positif baru kita bisa mendefinisikannya. Cara mendefinisikannya kebetulan di atas tadi yang model jangka pendek konstantanya dia positif sehingga nanti teman-teman bisa melakukan uh, interpretasi dengan menggunakan pendekatan itu. Kemudian untuk nilai yang ada di sini PDI-nya dia koefisiennya adalah 0,967 menunjukkan bahwa PDI memberikan pengaruh positif terhadap PCE
semakin besar PDI atau personal disposable income atau pendapatan yang dapat dibelanjakan oleh pribadi, maka PCE atau personal consumption expenditure-nya atau pengeluaran konsumsi pribadi akan semakin besar. Nah, jika gitu ya, PDI-nya naik 1 miliar dolar, maka PDE akan naik 0,967 miliar dolar dengan asumsi variabel lainnya tidak berubah. Contohnya adalah kalau pendapatan kita ternyata naik, kalau dari hasil ini enaknya, kalau pendapatan kita naik 1 juta, ternyata konsumsi kita itu juga naik. Naiknya adalah 967.000. Jadi tinggi banget gitu ya. Jadi kalau dari hasil ini kita tahu bahwa ternyata ketika pendapatan kita naik gitu sedikit gitu aja, kebanyakan kita habiskan pendapatan itu untuk belanja. Salahnya kita gitu ya. Kayaknya saya juga gitu. Jadi eee, kalau interpretasinya gitu. Jadi kalau 1 juta naiknya gitu, pendapatan kita naik 1 juta, maka konsumsi kita naik juga. Berapa berarti? 967.000. Kemudian kita lakukan uji T, PDI ternyata dia kurang dari 0,000 kurang dari 0,05, maka dia pengaruh signifikan dan ternyata koefisiennya positif, maka pengaruh signifikan yang diberikan itu adalah pengaruh positif. Kemudian uji F-nya tidak dilakukan. Hal ini dikarenakan variabel X yang terlibat dalam penelitian ini hanya satu. Tetapi kalau misalkan teman-teman nanti X-nya lebih dari satu, maka harus dilakukan. Cara pengujiannya nanti bisa lihat di yang model jangka pendek. Mirip seperti itu. Kemudian di bagian koefisien determinasi yang kita lihat tetap di bagian adjusted R square 0,994 gitu ya. Kemudian sebelum kita tutup, teman-teman nanti kita belajar untuk membuat kesimpulan dari apa yang sudah kita dapatkan dari model ECM ini. Poin-poin yang kita buat kesimpulan nanti silakan dicek juga gitu ya. Yang pertama adalah kita simpulkan dari sisi stasionaritas datanya dulu. Jadi, kita buat kesimpulan, ambil dari hasil kesimpulan yang ada di bagian stasionaritas data. Kan secara umum pengujian kita ada tahapan kita ada 4, uji stasionaritas, uji kointegrasi, model jangka panjang, dan model jangka pendek. Nah, dari 4 itu kita akan buat kesimpulannya. Jadi yang pertama itu adalah PCI dan PDI, ternyata dia tidak stasioner pada tingkat level dan stasionernya pada tingkat force difference. Kemudian setelah kita lakukan uji kointegrasi, ternyata dia ada kointegrasi sehingga kita dapat melakukan ECM untuk analisis datanya. Kemudian kita cek dari hasil ECT-nya, ternyata nilainya min 0,087 menunjukkan bahwa terdapat penyesuaian negatif yang relatif lambat terhadap keseimbangan jangka panjang dalam model ECM. Artinya, jika terjadi deviasi atau penyimpangan dari keseimbangan jangka panjang, sistem akan melakukan koreksi sekitar 8,7% per triwulan untuk kembali ke keseimbangan tersebut. Sehingga untuk mendapatkan keseimbangan tersebut, dia membutuhkan waktu 11,5 triwulan. Nah, karena butuh waktu untuk kembali ke seimbangnya dia butuh waktu yang lama, ini mengindikasikan bahwa proses penyesuaian menuju keseimbangan berlangsung dengan kecepatan yang lambat atau moderat. Kemudian, kesimpulan yang ketiga adalah ECT-1 tidak berpengaruh signifikan terhadap DBCE. Kalau nggak signifikan, artinya BCE menyesuaikan perubahan dalam PDI pada periode yang relatif sama. Kalau dia berpengaruhnya signifikan, berarti penyesuaiannya dia butuh periodenya relatif berbeda, gitu ya. Kemudian koefisien DPDI sebesar 0,291, ini yang kita sebut sebagai short run atau pengaruh jangka pendek. Kemudian dia punya nilainya adalah 0,00 kurang dari 0,05, kita tolak H0 dan disimpulkan DPDI berpengaruh signifikan terhadap DBCE. Terakhir, koefisien DPDI sebesar 0,967 yang kita sebut sebagai long run
kayaknya long run-nya belum saya tambahkan dengan nilai probability-nya adalah 0,00 kurang dari 0,05, kita simpulkan bahwa PDI berpengaruh signifikan terhadap PCE. Jadi intinya adalah semakin orang mendapatkan penambahan penghasilan akan mengakibatkan konsumsi yang dia keluarkan untuk memenuhi kebutuhannya juga kayaknya bertambah. Jadi makanya ada pepatah sedikit cukup, banyak habis gitu ya. Intinya banyak juga habis gitu ya, intinya gitu. Baik, sekian dari saya, terima kasih, semoga video ini membantu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.